Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana proses membuat kelas di Google Classroom, di mana pada saat ini pemerintah sudah memutuskan bahwa belum ada pertemuan kelas di sekolah, sehingga mewajibkan kita guru-guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Maka ada satu aplikasi yang cukup mudah Bapak Ibu bisa lakukan untuk membuat kelas dalam dunia maya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas bagaimana membuat kelas di Google Classroom. Yang pertama, setelah Bapak Ibu nyalakan komputer, maka yang tampil di desktop atau layar Bapak Ibu, pilih atau klik Chrome. Sebaiknya Google Classroom itu dapat dibuka di Google Chrome atau juga di Firefox. Oke, saya akan gunakan Google Chrome. Oke. Kalau seandainya Bapak Ibu belum pernah sama sekali menggunakan Google Classroom, maka Bapak Ibu bisa ketik di Google Classroom. Oke, kalau Google Classroom, kalau seandainya sudah pernah, maka akan muncul di pencarian itu Google Classroom. Tinggal klik, kemudian Bapak Ibu bisa klik Google Classroom. Pada saat belum sama sekali membuka Google Classroom, maka nanti ada perintah untuk memasukkan Gmail. Pada saat Bapak Ibu belum pernah sama sekali, maka Bapak Ibu harus memiliki akun Gmail ya. Karena akun Yahoo tidak bisa. Jadi Gmail harus Bapak Ibu gunakan sehingga Bapak Ibu bisa membuat kelas di Google Classroom. Oke, ini kebetulan saya sudah membuatnya di sebelumnya. Kalau seandainya kelas yang Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu buat adalah kelas yang lama, di mana tahun kemarin anaknya sudah pada keluar seperti hanya kelas yang saya, maka Bapak Ibu bisa klik di bagian yang muncul ini, seperti yang tampak di layar. Titik 3 Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian arsipkan atau bisa juga batalkan pendaftaran. Jadi biasanya arsipkan atau batalkan pendaftaran. Oke, kita batalkan atau arsipkan ya. Maka akan hilang. Arsipkan bisa. Kemudian kita hilangkan. Nah, ini sengaja yang ini biarkan karena ini untuk pembelajaran dengan teman-teman guru untuk belajar daring. Nah, sekarang misalkan ini anggaplah kosong, maka Bapak Ibu tinggal klik yang tanda plus, maka buat kelas. Kalau seandainya Bapak Ibu sebagai guru, kalau sebagai siswa maka gabung ke kelas. Oke, saya gunakan akun pribadi, maka yang muncul adalah dua perintah, buat kelas dan gabung kelas. Yang pertama, klik buat kelas. Nah, akan muncul tanda persegi yang putih. Bapak Ibu tinggal klik saja, centang warna biru, lalu lanjutkan. Nah, nanti akan muncul ini, tinggal ketik buat kelas. Misal, saya buat kelas 12 MIPA A misalkan. Lalu deskripsikan bagiannya. Saya lebih suka menulis tahun pelajaran. Misalkan 2020 sampai 2021. Lalu mata pelajarannya misalkan matematika
Matematika peminatan. Nah, Bapak Ibu yang di luar matematika, silakan diisi mata pelajarannya apa. Lalu di bagian ruang boleh diisi, boleh tidak. Kalau misalkan ruang 12 MIPA A itu ada di lantai 1, tulis ruang 1 lantai 1, ruang 5 lantai 2 dan seterusnya. Kalau di sekolah saya kebetulan ditulisnya tetap 12 MIPA A sesuai dengan kelasnya. Kalau misalkan pakai nomor ya Bapak Ibu tinggal klik nomornya 502 atau 52 dan seterusnya. Oke, kita buat, maka nanti akan muncul di bagian kelas Bapak Ibu, kelas yang tadi kita ketik. Ya. Nah, setelah dapat kelas, maka Bapak Ibu bisa menyesuaikan tampilannya. Nah, tampilan dari tema ini, kalau seandainya tidak cocok dengan temanya, maka Bapak Ibu bisa pilih tema atau upload foto. Kalau misalkan sudah menyiapkan, bisa upload foto. Kalau misalkan belum, Bapak Ibu bisa pilih tema. Kalau sudah cocok, nggak usah diapa-apakan. Oke, di sini pilih tema, misalkan matematika, cari yang sesuai. Di sini kebetulan ada math dan science. Nah, ada yang gambar segitiga nih lebih cocok untuk matematika atau gambar grafik. Saya pilih yang ini. Diklik lalu pilih tema kelas. Nah, nanti akan ganti tema kelasnya. Oke. Nah, setelah kita dapat kelasnya, maka di sini ada kode kelas yang Bapak Ibu bisa bagikan ke peserta didik kita. Bapak Ibu bisa kasihkan kodenya 32 IOQ6X, agak susah bacanya, maka Bapak Ibu bisa klik yang kotak persegi itu sehingga muncul besar tulisannya. Nah, Bapak Ibu bisa blok atau bisa tulis. Kalau di blok berarti di copy atau disalin. Lalu Bapak Ibu bisa berikan kode tersebut ke WA group atau line group anak-anak. Karena komunikasi kita sementara belum bisa lewat Google Classroom. Kecuali kalau sudah ada kelasnya, maka pengganti WA bisa kita lakukan di Google Classroom ini. Oke, kita copy kodenya, lalu kasihkan ke anak-anak. Ke salah satu anak, nanti anak tersebut menyebarkan ke teman-temannya. Gitu ya. Itu caranya. Atau bisa juga dengan cara yang lain, tinggal dikasihkan linknya. Oke, nah setelah Bapak Ibu memberikan kelas, nanti anak-anak juga bisa masuk ke kelas ini dengan syaratnya anak-anak harus punya akun Google, akun Gmail ya. Kalau misalkan tidak punya Gmail, maka tidak bisa untuk masuk ke join ke kelas yang kodenya itu, gitu ya. Jadi setelah kita kasihkan ke peserta didik kita, maka nanti anak didik kita bisa join. Misalkan saya pakai akun lain yang berfungsi sebagai siswa. Di sini misalkan saya klik Muhammad Rizky. Nah, nanti Muhammad Rizky bisa masuk ke Google Classroom-nya. Boleh ketik yang tanda 9 ini, atau bisa juga klik seperti tadi membuka kelas pertama kali masuk Google Classroom dengan ketik Google Classroom anak tersebut. Atau kalau misalkan ada di bagian titik 9, tinggal dilihat. Kalau ada tinggal diklik Classroom-nya. Nah, nanti ada Classroom-nya karena dia berfungsi sebagai siswa. Bisa jadi mungkin dia kosong. Kalau dia pernah, berarti nanti ada kelasnya. Gitu ya. Oke. Kalau seandainya belum, maka dia bisa join. Misalkan gabung ke kelas. Nah, gabung ke kelas kodenya tadi. Kodenya tadi sudah dipilih, tinggal ditempelkan. Maka dia akan masuk ke kelas 12 MIPA A. Jadi dia akan muncul di 12 MIPA A. Nanti di guru tersebut, kalau misalkan anak tersebut sudah join, maka akan muncul anggotanya.
Maka di dalam anggota ini ada yang namanya Muhammad Rizki. Gurunya adalah Iman Santoso. Gitu ya. Nah, setelah anak itu masuk ke dalam kelas kita, maka Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal di kelas tersebut. Misal, mengasih pengumuman. Nah, kalau pengumuman berarti di sini nih, yang ada lambang ini Bapak Ibu bisa klik pengumuman. Itu di sini berarti berfungsi sebagai siswa. Kalau sebagai guru, tampilannya berbeda, maka dia akan muncul tampilannya ada wajah kita atau wajah atau PP kita. Kalau misalkan di murid, maka wajah murid. Ya, kalau di kita berarti wajah kita. Nah, di sini kita bisa ngasih pengumuman, begitupun anak bisa ngasih pengumuman. Nah, kalau misalkan kita ngasih pengumuman, Bapak Ibu bisa ketik apa saja. Misal, entah itu ucapan selamat pagi, motivasi, misalkan Assalamualaikum dan seterusnya. Misalkan Assalamualaikum. Kita sapa anak-anak dulu, gimana kabarnya kalian? Kita sapa, kita kasih motivasi. Ya, misalkan demikian, maka kita bisa mengirimnya. Kemudian kalau misalkan kita posting atau kita kirim, dan jangan lupa kalau misalkan kita akan memposting ke satu kelas, maka kita hanya klik yang kelas ini saja. Kalau ke semua kelas, maka kelas yang ada kita klik juga. Artinya berarti untuk semua siswa yang ada di kelas pertama dan kelas kedua. Lalu kita posting, maka nanti akan muncul di kelas tersebut. Baik di kelas A atau di kelas yang lainnya. Misalkan di sini di kelas A pasti akan muncul postingannya. Ya. Oke. Kita lihat apakah di kelas A ada postingan. Oh, ini belum diposting, saya posting dulu. Nah, nanti di kelas anak kita pasti akan muncul postingan dari gurunya. Nah, jadi ini ada postingan dari gurunya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Nah, ini postingan dari gurunya. Ini postingan kita sebagai guru. Gitu ya. Nanti akan muncul. Bapak Ibu bisa isi apa saja di sini. Kata-kata atau kalimat motivasi. Atau bisa juga berfungsi sebagai absen. Tapi nanti ke depan kita akan ajarkan bagaimana membuat absen di Google Classroom dengan terstruktur. Kalau ini hanya pengganti WA saja untuk posting-posting atau tulis apa saja, gitu ya. Nah, itu cara membuat kelas. Kalau seandainya Bapak Ibu kelasnya lebih dari satu, maka Bapak Ibu tinggal tambahkan aja kelasnya dengan dengan memperhatikan kondisinya seperti demikian tampilan di layar. Maka Bapak Ibu tinggal klik saja tambah lalu buat kelas, gitu ya. Seperti yang tadi pertama prosedurnya, klik yang tanda biru ini, yang tanda kotak itu persegi, kemudian kita klik lalu lanjutkan. Nanti akan kita isi misalkan kelas 12 MIPA B misalkan. Lalu di sini sama tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran misalkan matematika peminatan. Uangnya 12 MIPA B.
Kita buat. Lalu kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul kelas yang ketiga. Gitu ya. Nah, berarti di sini sudah ada tiga kelas dari kita sebagai guru. Oke, itu cara pembuatan kelas. Bisa ya untuk membuat kelas. Sama sekalian membuat pengumuman. Di sini sudah dibuat pengumumannya. Kalau misalkan pengumumannya mau diedit, kita edit. Oke, kita tambahkan misalkan apa. Atau tambahkan yang lain. Misalkan kita tambahkan materi atau link atau file atau YouTube juga bisa di pengumuman itu ya, atau di Google Drive dan seterusnya. Atau misalkan di pengumumannya kalian baca ini ya, nah, lihat linknya atau lihat video, klik YouTube dan seterusnya, gitu ya. Kalau link berarti Bapak Ibu klik linknya, tambahkan linknya. Kalau YouTube nanti klik juga URL-nya, gitu ya. Jadi misalkan saya mau posting YouTube. Oke, kita lihat dulu misalkan YouTube-nya. Misal saya akan posting atau klik YouTube saya. Misalkan tentang salah satu aja saya sembarang pilih. Nah, di sini sudah muncul YouTube-nya. Nanti Bapak Ibu tinggal copy aja linknya dengan cara demikian. Nah, di sini kan ada tulis bagikan ya. Tinggal klik tanda bagikan, lalu nanti akan muncul URL-nya. Tinggal salin aja, salin. Kemudian nanti paste di tadi pengumuman. Di link atau di YouTube-nya boleh. Di YouTube, nanti klik di bagian URL-nya. URL-nya, nah, kita pastekan. Tempel di sini, baru kita kirim. Nah, jadi nanti akan muncul di bagian pengumuman, ya, di bagian pengumuman itu adalah postingan YouTube kita sebagai guru. Nanti anak bisa melihat bahwa dia dapat postingan YouTube dari gurunya. X menuju 2 saja. 2. Baik, kita refresh. Untuk separ X kuadrat min 4. Maka nah, jadi nanti di anak ya, murid sebagai limit kanan. Gurunya Pak Iman nanti akan muncul seperti halnya yang ada di kita sebagai guru tentang limit tak berhingga misalkan. Tunggu ya. Nah, di internetnya agak lambat nih. Oke. Nah, sudah masuk. Jadi misalkan Bapak Ibu tinggal kasih perintah simak video di YouTube tersebut misalkan. Nah, berarti Bapak Ibu harus tambahkan di sini edit perintahnya ya, karena perintahnya sini belajar bersama, belum ada perintah suruh ngapain di video. Nah, Bapak Ibu tinggal perbaiki videonya. Kalimat perintahnya tinggal diedit aja. Tulis di sini simak video di YouTube tersebut. Ya, tersebut, kemudian catat yang tidak dimengerti. Dan tanyakan di chat ini misalkan. Gitu ya. Udah, tinggal disimpan. Nanti di anaknya juga akan muncul kalimat itu. Kalau misalkan anak itu baru buka Google Classroom-nya, nanti akan muncul perintah di anak tersebut. Ya, di sini simak video di YouTube tersebut, kemudian catat. Sama seperti yang tadi saya ketik sebagai guru. Itu ya, itu di forum. Nah, masih banyak lagi item-item yang lain. Bagaimana Bapak Ibu bisa membuat tugas. Ya, kemudian mengecek berapa banyak anggota, kemudian mengecek nilai dan sebagainya. Oke, untuk yang pertama, begitulah video yang pertama, bagaimana membuat kelas di Google Classroom. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.